Hakim ungkap Ferdy Sambo dan Putri keberatan semua kesaksian Susi ditayangkan di televisi. Para pengunjung tolong yang live tolong dimatikan atau kami keluarkan dari sini. Kalau ketahuan kami keluarkan. Saya sudah mengatakan baik-baik, tidak ada yang live. Ini pemeriksaan saksi. Tolong petugas penjaga sidang tolong dikoreksi semua yang masih menyalakan HP. Tolong patuhi undang-undang. Paling kalau hanya dilihat, kalau saya mengatakan ini tidak terbuka untuk umum. Kalau sidang terbuka untuk umum, dia persis sama dengan apa yang diperoleh orang ketika hadir di ruangan dengan orang yang ada di luar ruangan. Ini kalau boleh dikatakan sidang setengah terbuka untuk umum. Ada sih dalam KUHP itu ada, harus kan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kalau terbuka untuk umum berarti sidang itu harus diketahui oleh khalayak ramai, oleh umum, baik itu perjalanan sidangnya, materi persidangannya, maupun dari hal substansi, pembuktian, keterangan saksi, itu harus dibuka terbuka untuk umum. Artinya supaya masyarakat mendapat konsumsi publik yang benar dari fakta-fakta persidangan itu. Nah, jangan diskenariokan bahwa ini masalah pembuktian, ada hal-hal esensial yang tidak perlu diungkap. Loh, ini kan sidang terbuka, bukan sidang tertutup. Ini kan bukan perkara pemerkosaan. Ini kan perkara pembunuhan yang kriminal umum ini. Utama ya dalam penyelenggaraan persidangan, terutama ketika menyangkut perhatian publik yang besar seperti ini. Yang pertama itu adalah keselamatan dan keamanan hakim dan juga para pihak, ya, termasuk saksi gitu ya. Kemudian yang kedua, partisipasi publik tentu saja. Dan yang ketiga adalah soal integritas pembuktian. Nah, makna integritas pembuktian ini adalah bahwa misalnya ya, salah satunya ketika keterangan seorang saksi itu tidak mempengaruhi saksi yang lain. Nah, kalau kita lihat dalam kasus ini kan Baradae kemudian mendapat porsi pembuktian terlebih dahulu, yang dimana saksinya sama-sama saja untuk semua dakwaan gitu ya. Nah, ini yang harus kemudian diperkirakan dan dipertimbangkan bahwa saksi yang sudah hadir di pembuktian Baradae itu kemudian tidak terpengaruh ketika dia dibuktikan juga di perkara Sambo. Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menyampaikan keberatannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebab semua kesaksian asisten rumah tangga bernama Susi dalam sidang terdakwa Barada Richard Eliezer disiarkan di televisi nasional dan lingkungan pengadilan. Sementara itu, menurut penasehat hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, keterangan saksi lainnya dibisukan. Hal itu diungkap Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 8 November 2022. Ya, itu patut dipertanyakan apakah itu ada masalah teknis atau memang ada satu kesengajaan. Itu seharusnya semua sidang itu kalau di live. Oke, Pak Niko, kalau alasan dari pengadilan ini karena menyangkut hal esensi hukum acara, yaitu pembuktian yang tentu berpengaruh terhadap putusan sehingga audio tidak dinyalakan untuk publik. Ini kalau menurut Anda alasan seperti ini logis atau tidak, Pak Niko? Masalah esensi pembuktian itu namanya dibunyikan suaranya. Dulu kasus Ahok itu bagus itu, pengadilan melakukan hal yang baik itu. Kenapa kasus ini kok tiba-tiba dibuat seperti begini? Berarti kan ada sesuatu, ada something wrong. Kalau sengaja dimatikan audionya berarti ada hal-hal yang tersembunyi atau disembunyikan sebagai suatu pengungkapan atas pembuktian itu. Kan sebenarnya nggak boleh disembunyikan. Kita harus terang benderang. Sekarang kan era transparansi. Masyarakat bisa mengakses dengan berbagai cara lewat berbagai macam media. Nah, oleh karena itu pengadilan tidak bisa mengatakan hal demikian. Apalagi ini pengadilan dibuka dan terbuka untuk umum. Kan sidangnya kan awalnya dikatakan dibuka dan terbuka untuk umum, kecuali sidang tertutup. Nah, itu beda.
dalam hal ini sudah menyampaikan bahwa sebagai status klien kami sebagai GC, kami memohon kepada majelis hakim agar memisahkan pemeriksaan terhadap klien kami. Karena apa? Masih banyak, karena terlihat teman-teman hari ini kami sidang dengan 3 tim penasihat hukum, sangat terbatas waktunya ya dalam menanyakan, kemudian menggali keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan ya. Tetapi sekali lagi kami menghargai dan kami menghormati yang menjadi kebijakan dari majelis hakim. Tadi juga majelis hakim menyampaikan bahwa sampai saat ini masih diperlukan karena untuk sesuai dengan peradilan cepat, sederhana, dan murah, maka majelis hakim menyampaikan bahwa digabungkan dulu oleh saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, sambil nanti dilihat ke depannya kalau memang sudah tidak dibutuhkan lagi, maka klien kami akan dipisah lagi berkas pemeriksaannya. Klien kami penegasan bahwa Richard Eliezer tetap kooperatif ya, tetap konsisten mengatakan apa yang sebenarnya, berkata jujur, dan sebagai GC ini juga klien saya menunjukkan bahwa dia dalam situasi apapun siap untuk menghadapi proses persidangan ini. Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menyampaikan keberatannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebab semua kesaksian asisten rumah tangga bernama Susi dalam sidang terdakwa Barada Richard Eliezer disiarkan di televisi nasional dan lingkungan pengadilan. Sementara itu, menurut penasehat hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, keterangan saksi lainnya dibisukan. Hal itu diungkap Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 8 November 2022.